hasilnya kayak gimana pun. Langsung ada janda gitu. Aku tiba-tiba telepon, sebentar aja. Ya kan? Dah. Jika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lena Putri selaku moderator dan pemateri 1, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alia Citra Lestari sebagai pemateri 2. Kami ingin mempresentasikan bab 4, 5, bab 4 dan 5 dari buku Principles of Economic dari Mankiw. Dengan judul Mekanisme Pasar, Elastisitas, dan Kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi. Pada chapter 4, Kekuatan Pasar, Penawaran dan Permintaan. Pasar adalah mekanisme atau sistem yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Bukan sekadar tempat fisik, pasar berfungsi untuk mengatur interaksi antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply, sehingga tercipta barang keseimbangan. Permintaan itu adalah hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sedangkan penawaran adalah hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Kurva penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar. Pasar ada dua, yaitu pasar produksi, tempat interaksi antara pengusaha dan pemilik faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Lalu ada pasar komoditas, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menentukan harga dan jumlah barang atau jasa. Fungsi-fungsi pasar meliputi fungsi distribusi, yaitu memperpendek jarak transaksi antara produsen dan konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga, yaitu tempat terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga yaitu fungsi promosi, sarana untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Selanjutnya yaitu pengertian persaingan. Pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan banyaknya pembeli dan penjual, sehingga tidak ada pihak yang dapat mempengaruhi harga. Barang yang dijual juga bersifat homogen, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan penjual atau pembeli secara individu. Dalam pasar kompetitif, penjual dan pembeli disebut price taker karena mereka menerima harga pasar. Contohnya seperti pasar gandum, di mana tidak ada satu pihak yang bisa menentukan harganya. Sebaliknya, pasar monopoli hanya memiliki satu penjual yang menguasai harga tersebut, seperti layanan televisi kabel di suatu daerah. Selain itu juga ada pasar yang berada di antara persaingan sempurna dan monopoli. Kurva permintaan, hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Di sini ada gambar kurva permintaan. Jumlah yang diminta atau quantity demand adalah jumlah suatu barang yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Data tersebut digambarkan dalam sebuah grafik yang disebut kurva permintaan atau demand curve. Dalam grafik ini terdapat harga diletakkan pada sumbu Y vertikal dan jumlah yang diminta yang berada pada sumbu X horizontal. Yang kedua selanjutnya yaitu permintaan pasar dan permintaan individu. Permintaan pasar pada setiap tingkat harga adalah penjumlahan dari seluruh permintaan individu.
untuk mengetahui tata permintaan di pasar. Dengan demikian, kurva permintaan pasar menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan total jumlah barang yang diminta oleh seluruh konsumen di pasar. Pergeseran kurva permintaan. Pada kurva permintaan, pasar menggambarkan hubungan antara suatu harga barang dan jumlah yang diminta. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan atau increase in demand dan menggeser kurva ke kanan. Variabel utama penyebab pergeseran yaitu yang pertama, pendapatan atau income. Pendapatan naik artinya permintaan barang normal naik. Sedangkan pendapatan turun artinya permintaan barang inferior naik, contohnya seperti sedang naik bus. Yang kedua yaitu harga barang terkait atau related goods. Substitusinya barang pengganti, contoh seperti es krim diganti dengan yogurt. Lalu ada komplement, barang pelengkap, contohnya seperti es krim ditambah saus coklat. Yang ketiga yaitu selera atau tes. Tes 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 tes. Selera peningkatan, artinya selera peningkatan permintaan sedang naik. Yang keempat, ekspektasi atau expectation, perkiraan pendapatan atau harga di masa depan mempengaruhi keputusan sekarang. Yang kelima yaitu jumlah pembeli atau number of buyers. Semakin banyak pembeli, maka permintaan meningkat. Kurva bergeser ke arah kanan. Selanjutnya ada penawaran atau supply. Jumlah barang yang ingin dan mampu dijual produsen pada harga tertentu. Kurva penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga yang terdapat pada sumbu Y dan jumlah barang yang ditawarkan yang terdapat pada sumbu X. Bentuk kurvanya miring ke atas atau upward sloping. Harga penawaran atau law of supply, harga dan jumlah yang ditawarkan bergerak searah. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan naik. Jika harga turun, jumlah yang ditawarkan ikut turun. Penawaran pasar dan penawaran individu. Penawaran pasar menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan oleh satu produsen pada berbagai tingkat harga. Penawaran pasar atau market supply merupakan penjumlahan seluruh penawaran individu di pasar. Perhitungan dilakukan secara horizontal, menunjukkan jumlah barang, bukan harga. Yang ketiga, kurva penawaran pasar menunjukkan hubungan antara harga dan total jumlah barang yang ditawarkan oleh seluruh produsen. Dibentuk dengan menambahkan kuantitas dari tiap produsen pada tingkat tiap harga, atau ceteris paribus. Di sini terdapat kurva penawaran pasar. Pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran digambarkan dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Jika faktor selain harga berubah, maka kurva penawaran bergeser, yang artinya bergeser ke kanan meningkatkan penawaran, ke kiri menurunkan penawaran. Faktor-faktor yang menggeser kurva penawaran yang pertama yaitu harga input prices. Harga input naik, biayanya naik, dan penawarannya menurun. Jika harga input turun, biayanya ikut turun, tapi penawarannya meningkat. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi baru meningkatkan efisiensi, yang artinya penawaran meningkat dan kurva ke kanan. Ketiga, ekspektasi. Produsen menunda penjualan karena harga diprediksi naik, yaitu penawaran sedang menurun. Yang keempat, jumlah penjual. Penjual bertambah, total penawaran naik. Penjual berkurang, total penawaran ikut turun. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Kurva permintaan atau demand dan kurva penawaran supply berpotongan. Titik potong ini disebut titik keseimbangan pasar atau equilibrium point.
Harga keseimbangan yaitu saat harga permintaan sama dengan penawaran. Jumlah keseimbangan yaitu jumlah barang yang diperjualkan pada harga tersebut. Ciri-ciri keseimbangan yaitu yang pertama jumlah yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Dua, tidak ada kelebihan barang atau surplus maupun kekurangan barang, shortage. Yang ketiga, harga ini disebut juga market planning price karena membersihkan pasar dari kelebihan atau kekurangan barang. Kelebihan dan kekurangan dalam pasar. Yang pertama, surplus, kelebihan penawaran terjadi saat harga lebih besar dari harga keseimbangan. Penjualan penawaran lebih banyak dari harga yang diminta. Yang kedua, shortage, kekurangan barang terjadi pada saat harga keseimbangan terjadi pada saat harga lebih kecil dari harga keseimbangan. Permintaan lebih besar dari penawaran yang artinya barang menjadi langka. Analisis perubahan keseimbangan pasar, langkah-langkah menganalisis perubahan keseimbangan itu ditentukan oleh pertama, menentukan harga mana yang bergeser. Permintaan, penawaran, atau keduanya. Yang kedua, menentukan arah pergeseran. Mau ke kanan, meningkat, atau ke kiri, menurun. Ketiga, bandingkan keseimbangan lama dan baru. Amati perubahan harga dan jumlah barang di pasar. Contohnya yang pertama, kenaikan permintaan atau cuaca panas, selera naik, dan permintaan es krim pun meningkat. Kurva permintaan bergeser ke kanan. Jika terjadi shortage harga, maka penjualan menaikkan harga. Keseimbangan baru terjadi ketika harga dari $2 menjadi $2,5. Jumlah naik dari $7, jumlah naik dari 7 menjadi 10 ton. Segitu saja penjelasan dari chapter 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan chapter 5 mengenai elastisitas dan penerapannya. Elastisitas mengukur seberapa besar respon pembeli dan penjual terhadap perubahan kondisi pasar, harga pendapatan. Digunakan untuk menganalisis dampak perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Menunjukkan seberapa besar konsumen mengubah jumlah pembelian saat harga berubah. Elastis perubahan harga, perubahan besar pada jumlah yang diminta, sedangkan analisis perubahan harga, perubahan kecil pada jumlah yang diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang pengganti, banyaknya pergantian pada permintaan elastis. Yang kedua, jenis barang atau kebutuhan versus mewah. Barang pokok akan berubah analisis, harga naik, tetap dibeli. Kemudian yang ketiga, definisi pasar. Pasar luas, makanan secara umum atau analisis. Yang keempat, jangka waktu atau time horizon. Jangka pendek sulit beradaptasi atau analisis, sedangkan jangka panjang lebih mudah beradaptasi atau elastis. Selanjutnya, hitung elastisitas harga permintaan. Rumus umumnya ada di sebelah kanan. Kemudian, metode titik tengah. Tujuan ini untuk menghitung elastisitas lebih akurat tanpa tergantung arah perubahannya. Kemudian, hubungan antara elastisitas dan kemiringan kurva. Kemiringan kurva atau shock menunjukkan tingkat respon permintaan terhadap perubahan harga. Kurva datar, elastisitas besar. Kurva curam, elastisitas kecil. Yang pertama, vertical perfect elastic. Harga berubah, jumlah tetap. Contohnya seperti obat vital. Yang kedua, curam elastis, perubahan harga, perubahan kecil pada jumlah. Yang ketiga, mencegah unit elastis, persentase perubahan harga sama dengan perubahan jumlah. Yang keempat, dasar elastis, perubahan harga kecil menjadi perubahan besar pada jumlah. Yang kelima, horizontal perfect elastis, harga sedikit berubah, jumlah sangat berubah.
Selanjutnya, total revenue dan elastisitas harga permintaan. Revenue. Revenue dan elastisitas harga permintaan. Total revenue sama dengan pendapatan total, atau TR sama dengan Q bagi Q, P bagi Q. Hubungan antara harga dan total revenue dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Jika permintaan elastis harga dan total revenue bergerak searah. Yang kedua, jika permintaan elastis harga dan total revenue bergerak melawan arah. 3. Jika permintaan unit elastis. Elastis penawaran adalah mengukur seberapa besar jumlah barang yang ditawarkan berupa ketika harga berubah. Selanjutnya, faktor-faktor elastisitas penawaran. Yang pertama, fleksibilitas produksi. Barang pabrik atau lebih elastis, produk bisa ditambah cepat. Barang alam atau seperti tanah dan tambang lebih analitis. Yang kedua, jangka waktu atau time horizon. Jangka pendek menawarkan cenderung inelastis atau kapasitas terbatas, sedangkan jangka panjang menawarkan lebih elastis, bisa menambah mesin, pekerja, atau pabrik baru. Contohnya seperti penghitung elastisitas harga penawaran. Selanjutnya, ragam bentuk kurva penawaran. Bentuk kurva jenis elastis ciri-cirinya seperti vertical perfect analysis, harga berubah jumlah tetap. Yang kedua, curam inelastis, harga naik, jumlah naik sedikit. Yang ketiga, unit elastis shock menengah, perubahan harga sama dengan perubahan jumlah. Yang keempat, datar elastis, harga naik sedikit atau jumlah banyak. Yang kelima, horizontal perfect elastis, sedikit perubahan harga, berubah besar pada jumlah. Next. Selanjutnya, apakah kabar baik bagi pertanian bisa buruk bagi petani? Yang kedua, mengapa OPEC gagal menjaga harga minyak tetap tinggi? Apakah penangkapan narkoba mengurangi atau meningkatkan kejahatan? Pasokan narkoba ditekan sebagai penawaran berkurang, harga akan naik, permintaan narkoba cenderung inelastis, penggunaan tetap membeli meski harga naik. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian penjelasan dari kami mengenai chapter 4 dan chapter 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.